Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Nah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya tetap dijalankan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM memimpin doa. Silahkan Dewi. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dewi. Selanjutnya Bapak akan presensi untuk kegiatan hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua Pak. Ya, terima kasih kalau hadir semua, dan jangan lupa absen di Google Form diisi seperti biasa ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ke pembelajaran inti, barangkali dari kalian masih ada yang ingat pembelajaran di minggu kemarin membahas tentang apa? Izin menjawab Pak. Ya, silahkan ya. Laporan perubahan modal. Nah, betul. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Nah, betul sekali ya. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen laporan perubahan modal. Nah, terdiri dari akun-akun apa saja? Izin Ada menjawab Pak. Oh iya, silakan Aas. Komponen laporan perubahan ekuitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, modal awal, yaitu investasi awal atau penambahan investasi. Yang kedua, laba atau rugi, jika perusahaan laba akan menambah modal perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan rugi akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, pengambilan pribadi atau FRAIP, yaitu pengambilan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan. Yang terakhir, modal akhir awal ditambah laba atau dikurangi rugi dan FRAIP. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang neraca dan akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca untuk perusahaan jasa. Nah, sebelum ke penjelasan, apa yang kalian ketahui tentang laporan posisi keuangan atau neraca? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Ira. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, iya, bagus ya. Bagus sekali jawabannya, betul. Laporan neraca adalah arsip yang harus terus diperbaharui. Nah, pasalnya dokumen ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengamati video tentang penyusunan neraca perusahaan jasa, serta diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca dengan cermat dan kritis. Kemudian menyusun neraca dengan disiplin dan bertanggung jawab ya. Laporan posisi keuangan atau disebut dengan balance sheet, yaitu laporan posisi keuangan harus disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu ya. Adapun komponen-komponen neraca atau laporan posisi keuangan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok aset, yaitu suatu kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aset diklasifikasikan menurut urutan likuiditasnya, meliputi aset lancar, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset-aset lainnya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban.
Nah, diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo, meliputi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lainnya. Kemudian yang ketiga, ekuitas ya, atau modal. Diklasifikasikan menurut kekekalan. Untuk PT meliputi modal saham, agio saham atau premi ya, dan laba ditahan. Sedangkan untuk koperasi meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan. Begitu pula untuk perusahaan perseorangan ya. Nah, kemudian laporan posisi keuangan dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontrol dan yang kedua adalah bentuk stafel. Untuk menambah pemahaman kalian, di sini Bapak sudah menyediakan video untuk lebih memantapkan pemahaman kalian dalam penyusunan neraca ya. Nah, silahkan dilihat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11. Baik, materi yang akan kita sampaikan kali ini yaitu mengenai neraca dan akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca untuk perusahaan jasa. Neraca bentuk skontrol. Nah, ini yang akan kita bahas dari perusahaannya Omar Dekor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, bentuk skontrol ini adalah sebelah menyebelah ya. Di sebelah kiri itu adalah kolom aset atau kolom harta. Nah, hartanya juga di sini sudah digolongkan kembali. Yang pertama ada aset lancar, kemudian aset tetap. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah hutang lancar dan modal. Dan selanjutnya yaitu kita akan melakukan diskusi, dan materi diskusi itu sudah Bapak share seperti biasa di LMS kalian dan juga sudah Bapak share di WA grup kalian. Nah, ini untuk materi diskusi kalian di pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, ini untuk materi sudah Bapak share di WA grup ya. Ini di WA grup sudah Bapak share tentang materi diskusi kelompok ya. Itu silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Untuk membuat laporan posisi keuangan pertama, yang harus dicari adalah laba. Berikut ini cara untuk mencari laba bengkel makmur. Pendapatan jasa 35.620.000. Beban-beban yaitu beban gaji 2 juta rupiah, beban listrik, air, dan telepon 1.130.000, beban sewa 7 juta rupiah, beban perlengkapan Rp3.450.000. Total beban yaitu Rp13.580.000. Pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba Rp22.040.000. Setelah laba diketahui, tahap selanjutnya adalah mencari modal akhir bengkel makmur. Caranya yaitu modal awal Rp36 juta, laba Rp22.040.000, FRAIP 1 juta, dan kenaikan modal Rp21.040.000, sehingga menghasilkan modal akhir Rp57.780.000. Modal akhir digunakan untuk menyusun neraca atau laporan posisi keuangan. Berikut neraca atau laporan posisi keuangan bengkel makmur. Adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Akun-akun yang terkait atau komponen dalam penyusunan laporan posisi keuangan yaitu aktiva, pasiva, dan modal atau dan modal. Dan ini untuk soal evaluasi yang harus kalian kerjakan di pertemuan
kita kali ini. Nah, ini untuk soal evaluasinya, silakan kalian kerjakan untuk soal evaluasi 3 mengenai neraca ya. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.